Langit pagi di Circuito de Jerez masih berwarna jingga ketika Veda Ega Pratama berdiri diam di depan garasi timnya. Udara dingin menusuk, namun bukan itu yang membuat tubuhnya sedikit gemetar. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar berada di tengah dunia yang selama ini hanya ia lihat dari layar, dunia Moto3, tempat para pembalap terbaik muda dari seluruh penjuru dunia bertarung. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang seolah tak mau diajak kompromi. Di benaknya, bayangan masa lalu berkelebat cepat. Aspal panas sirkuit kecil di Indonesia, suara mesin sederhana, dan tatapan penuh harap dari orang-orang terdekatnya. Dari tempat yang jauh itu, ia membawa mimpi yang tampak mustahil, berdiri sejajar dengan para pembalap Eropa yang sejak kecil ditempa di lintasan kelas dunia. Namun kini, mimpi itu bukan lagi bayangan. Ia nyata. Ia ada di sini. Suara langkah kaki dan bahasa asing yang bersahutan di paddock membuat Veda sadar akan satu hal, ia adalah orang asing di tempat ini. Di sekelilingnya, pembalap-pembalap muda dengan nama besar dan reputasi mentereng berjalan dengan percaya diri. Mereka tampak seperti sudah menyatu dengan dunia ini, sementara Veda masih berusaha menemukan pijakan. Ia menatap motornya, mesin Moto3 yang tampak begitu sempurna, begitu berbeda dari apa yang pernah ia kendarai sebelumnya. Ada rasa kagum, tapi juga ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika semua ini terlalu besar untuknya? Pertanyaan-pertanyaan itu berbisik pelan, namun cukup kuat untuk menggoyahkan keyakinannya. Namun di tengah keraguan itu, ia teringat satu hal sederhana, alasan mengapa ia memulai semuanya. Bukan untuk menjadi terkenal, bukan untuk diakui dunia, tapi untuk membuktikan bahwa anak dari Indonesia juga bisa bermimpi setinggi langit dan tidak menyerah sebelum menyentuhnya. Tangannya mengepal perlahan, seolah mengunci tekad yang sempat goyah. Seorang mekanik menepuk bahunya, memberi isyarat bahwa waktunya sudah dekat. Veda mengangguk pelan. Ia mengenakan helmnya, menutup wajahnya dari dunia luar, dan mungkin juga dari keraguannya sendiri. Di balik visor gelap itu, matanya berubah. Tidak lagi ragu, tidak lagi takut, hanya fokus. Saat mesin motor dinyalakan, suara raungan itu menggema di seluruh pit lane, keras, hidup, dan penuh janji. Veda menarik gas perlahan, meluncur keluar menuju lintasan. Di saat itulah, satu bab baru dalam hidupnya dimulai. Bukan sebagai anak yang bermimpi, tapi sebagai pembalap yang siap membuktikan bahwa mimpinya layak diperjuangkan. Raungan mesin itu masih menggema di telinganya saat Veda Ega Pratama akhirnya meluncur penuh ke lintasan Circuito de Jerez. Ban motornya menyentuh aspal dingin untuk pertama kalinya, dan dalam sekejap, semua yang ia bayangkan selama ini berubah menjadi kenyataan yang jauh lebih kompleks. Tikungan pertama datang lebih cepat dari yang ia duga, memaksanya menahan napas dan mengukur keberanian di detik yang terasa begitu panjang. Ia tidak langsung memacu motor dengan maksimal. Lap pertama menjadi perkenalan, bukan hanya dengan trek, tetapi juga dengan batas dirinya sendiri. Setiap tikungan terasa seperti teka-teki yang belum pernah ia pelajari sebelumnya. Grip ban, suhu lintasan, hingga respon gas motor, semuanya terasa asing, liar, dan menuntut pemahaman instan. Saat memasuki sektor kedua, Veda mulai merasakan tekanan yang sesungguhnya. Pembalap lain melesat melewatinya dengan kecepatan yang tampak begitu mudah, seolah mereka sudah menyatu dengan lintasan ini sejak lahir. Suara mesin mereka mengoyak konsentrasinya, membuatnya sadar bahwa ia tertinggal cukup jauh. Dalam helmnya, pikirannya mulai berisik. Terlalu lambat, terlalu hati-hati, bisik suara itu terus menghantui. Ia mencoba menambah kecepatan, membuka gas sedikit lebih dalam, namun setiap tambahan keberanian selalu dibarengi rasa takut kehilangan kendali. Ini bukan sirkuit yang bisa ditaklukkan hanya dengan nekat. Namun di lap berikutnya, sesuatu mulai berubah. Veda mulai membaca pola, titik pengereman, garis balap, dan ritme tikungan yang sebelumnya terasa kacau. Ia belum cepat, tapi ia mulai mengerti.
Sedikit demi sedikit, rasa asing itu berubah menjadi rasa penasaran. Matahari mulai naik, menghangatkan lintasan, dan bersama itu kepercayaan dirinya perlahan ikut tumbuh. Ia mulai berani menekan rem lebih dalam, masuk tikungan dengan sudut yang lebih tajam, dan membuka gas lebih cepat saat keluar. Meski masih jauh dari sempurna, ia tahu satu hal, ia sedang belajar dengan cepat. Ketika ia kembali melintas di garis start-finish, Veda tidak lagi merasa seperti orang yang tersesat. Ia masih belum menjadi yang tercepat, bahkan mungkin masih tertinggal. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai menyala, keyakinan bahwa ia bisa mengejar. Dan pagi itu, di bawah langit Jerez yang mulai terang, ia sadar, hari ini akan menjadi penentu arah masa depannya. Lintasan Circuito de Jerez kini terasa berbeda bagi Veda Ega Pratama. Apa yang tadi pagi sempat memberinya harapan, perlahan berubah menjadi tekanan yang semakin nyata. Setelah beberapa lap tambahan, ia mulai menyadari bahwa peningkatan kecil yang ia rasakan belum cukup. Catatan waktunya masih tertinggal jauh dari para pembalap lain. Di setiap tikungan, ia seperti dipaksa memilih, berani dan berisiko, atau aman tapi lambat. Dan tanpa ia sadari, tubuhnya lebih sering memilih aman. Beberapa kali ia melebar saat keluar tikungan, kehilangan momentum yang sangat berharga. Motor Moto3 itu menuntut presisi sempurna, bukan sekadar keberanian. Ketika kembali ke pit, suasana terasa sunyi meski penuh aktivitas. Para mekanik menatap layar data, membandingkan setiap sektor waktunya. Tidak ada yang menyalahkannya secara langsung, namun Veda bisa merasakan kekecewaan yang tersembunyi di balik ekspresi profesional mereka. Itu jauh lebih berat daripada teguran keras. Ia duduk diam di sudut garasi, helm masih di tangan, napasnya belum sepenuhnya stabil. Keringat dingin mengalir, bukan karena panas, tapi karena tekanan yang mulai menghimpit. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Jerez, ia benar-benar merasakan keraguan yang dalam, apakah ia benar-benar pantas berada di sini. Pikirannya kembali dipenuhi bayangan para rival yang melesat begitu mudah. Mereka tidak terlihat berjuang seperti dirinya. Mereka tampak alami. Perasaan tertinggal itu berubah menjadi ketakutan yang perlahan menggerogoti kepercayaan dirinya dari dalam. Namun di tengah keterpurukan itu, salah satu mekanik mendekat dan berbicara singkat, "Kamu terlalu menahan diri." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam tepat sasaran. Veda terdiam. Ia tahu itu benar. Ia belum benar-benar percaya pada dirinya sendiri. Ia mengangkat kepala perlahan, menatap kembali lintasan yang tadi terasa menakutkan. Kali ini, tatapannya berbeda, bukan lagi penuh keraguan, tapi penuh pertanyaan. Jika ia ingin bertahan di dunia ini, ia tidak bisa terus bersembunyi di balik rasa aman. Dan saat ia berdiri untuk kembali ke motornya, satu keputusan telah ia buat, ia harus berubah, atau tertinggal selamanya. Veda Ega Pratama kembali meluncur ke lintasan Circuito de Jerez dengan satu tekad baru, ia tidak boleh lagi menjadi pembalap yang ragu. Namun begitu memasuki sektor pertama, realitas kembali menghantamnya. Sekelompok pembalap melesat cepat di depannya, bergerak seperti satu kesatuan yang sempurna, saling menekan tanpa celah. Ia mencoba mengikuti mereka. Untuk pertama kalinya, Veda tidak lagi berkendara sendirian, melainkan berada di tengah arus persaingan yang sesungguhnya. Suara mesin di kiri dan kanan, bayangan motor lain yang begitu dekat, semuanya menciptakan tekanan yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Saat memasuki tikungan cepat, salah satu pembalap menyalipnya dari sisi dalam dengan sangat agresif. Manuver itu begitu bersih dan berani, membuat Veda tersentak. Ia sempat kehilangan fokus sepersekian detik, dan di level ini, sepersekian detik adalah segalanya. Ia kembali kehilangan posisi. Perasaan sebagai orang luar kembali muncul, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia bukan hanya tertinggal dalam waktu, tapi juga dalam insting balap. Para rivalnya tampak memiliki naluri bertarung yang sudah terasah sejak lama, sementara Veda masih mencoba memahami ritme dasar lintasan. Namun kali ini,
ia tidak mundur. Di lap berikutnya, ia mulai memaksakan diri untuk tetap berada di belakang grup tersebut. Ia memperhatikan setiap gerakan mereka, titik pengereman, cara mereka membuka gas, bagaimana mereka memilih racing line yang tampak mustahil. Ia belajar, bukan dari teori, tapi langsung dari pertempuran. Salah satu momen paling menegangkan datang ketika ia mencoba menahan posisi di tikungan sempit. Untuk pertama kalinya, Veda tidak mengalah. Ia tetap berada di jalurnya, meski tekanan dari pembalap di belakang terasa begitu dekat. Jantungnya berdegup keras, tapi ia bertahan. Ketika keluar dari tikungan itu, ada sesuatu yang berubah. Ia mungkin masih belum secepat mereka, tapi ia tidak lagi merasa kecil. Bayangan para rival yang sebelumnya terasa menakutkan, kini mulai berubah menjadi tantangan. Dan di dalam dirinya, perlahan tumbuh keyakinan baru, bahwa ia tidak datang ke sini untuk sekadar ikut, tapi untuk melawan. Sinar matahari kini sepenuhnya menyelimuti Circuito de Jerez, menghangatkan aspal yang sebelumnya terasa dingin dan kaku. Veda Ega Pratama kembali keluar dari pit dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar mencoba bertahan, kali ini, ia datang untuk memahami dan menguasai. Lap demi lap ia jalani dengan fokus yang semakin tajam. Tidak ada lagi kepanikan saat pembalap lain mendekat, tidak ada lagi keraguan berlebihan saat memasuki tikungan. Ia mulai menemukan ritme, sebuah aliran yang sebelumnya terasa mustahil untuk diraih. Di sektor pertama, ia mencoba sesuatu yang baru. Ia menahan pengereman sedikit lebih lama, masuk tikungan dengan kecepatan lebih tinggi. Untuk sesaat, semuanya terasa diambang kehilangan kontrol. Ban depan bergetar halus, seolah memperingatkan. Namun Veda tidak mundur. Ia menahan, dan berhasil melewati tikungan itu dengan sempurna. Detik itu menjadi titik balik. Rasa takut yang selama ini membatasi dirinya mulai runtuh. Ia mulai percaya bahwa batasnya bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tapi sesuatu yang harus disentuh. Di setiap tikungan berikutnya, ia semakin berani, lebih presisi, lebih tajam, dan lebih cepat. Motor Moto3 itu kini terasa berbeda di tangannya. Bukan lagi mesin yang sulit dikendalikan, tapi partner yang mulai ia pahami. Setiap respon throttle, setiap tekanan rem, semuanya terasa lebih hidup, seolah motor dan pembalap mulai berbicara dalam bahasa yang sama. Di pit wall, tim mulai memperhatikan perubahan itu. Sektor waktunya membaik, satu demi satu. Tidak drastis, tapi konsisten. Dan dalam dunia balap, konsistensi adalah tanda dari sesuatu yang besar sedang dibangun. Saat Veda melintasi garis finish di akhir lapnya, ia tidak berteriak, tidak merayakan. Namun di balik helmnya, senyum kecil muncul. Ia tahu, ini belum puncaknya. Tapi untuk pertama kalinya sejak tiba di Jerez, ia merasa benar-benar berada di jalur yang tepat. Aspal Circuito de Jerez kini terasa seperti medan yang mulai bisa dibaca oleh Veda Ega Pratama. Setelah menemukan ritme, ia sadar bahwa untuk benar-benar bersaing, ia harus melangkah lebih jauh, melampaui batas aman yang selama ini ia pegang. Ini bukan lagi soal adaptasi, ini soal identitas. Di lap berikutnya, Veda mulai mengeluarkan sesuatu yang selama ini ia simpan. Sebuah gaya balap yang terbentuk dari lintasan-lintasan Asia, agresif, berani, dan penuh insting. Ia menahan pengereman lebih dalam dari sebelumnya, hampir terlambat, namun justru disitulah ia menemukan keunggulan. Motor sempat bergetar keras saat ia memaksa masuk tikungan dengan kecepatan tinggi. Ban belakang sedikit bergeser, menciptakan slide halus yang sebelumnya akan membuatnya panik. Tapi kali ini, ia tidak melawan. Ia mengendalikan, dan justru memanfaatkan momen itu untuk menjaga kecepatan. Satu persatu tikungan ia taklukkan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Racing line-nya tidak selalu rapi, tapi efektif. Ia masuk lebih tajam, keluar lebih cepat. Gaya itu mungkin tidak terlihat sempurna, tapi memiliki karakter, dan yang terpenting, menghasilkan waktu yang lebih baik. Di pit box, para mekanik mulai saling bertukar pandang. Data menunjukkan sesuatu yang tidak biasa.
Pengereman Veda lebih lambat dari pembalap lain, namun kecepatan keluar tikungannya justru lebih tinggi di beberapa sektor. Ini bukan kebetulan, ini adalah teknik. Salah satu engineer bahkan memperbesar data telemetri, memastikan apa yang mereka lihat benar adanya. Dia menemukan caranya sendiri, gumamnya pelan. Bukan meniru, bukan mengikuti, tapi menciptakan pendekatan yang unik. Di lintasan, Veda tidak menyadari sepenuhnya apa yang sedang ia bangun. Ia hanya mengikuti instingnya, membiarkan pengalaman masa lalunya membimbing setiap keputusan. Namun tanpa ia sadari, teknik itu mulai membentuk identitasnya sebagai pembalap. Dan di saat matahari semakin tinggi di langit Jerez, satu hal mulai terlihat jelas, Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar pembalap yang mencoba bertahan. Ia mulai menjadi ancaman, dengan gaya yang tidak dimiliki siapapun di lintasan itu. Perubahan gaya balap Veda Ega Pratama mulai menunjukkan dampak yang nyata di lintasan Circuito de Jerez. Lap demi lap yang ia jalani kini tidak hanya terasa lebih percaya diri, tetapi juga lebih cepat. Catatan waktunya perlahan naik, menembus batas yang sebelumnya terasa mustahil baginya. Di layar timing, namanya yang sebelumnya berada di bagian bawah kini mulai merangkak naik. 1 posisi, 2 posisi, hingga akhirnya ia masuk ke dalam 15 besar. Bagi sebagian orang, itu mungkin bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi Veda, itu adalah bukti bahwa ia benar-benar berkembang. Di lintasan, beberapa pembalap mulai memperhatikan keberadaannya. Mereka tidak lagi menganggapnya sekadar pengisi grid. Beberapa kali, mereka bahkan terlihat mencoba mengikuti garis balapnya, seolah ingin memahami bagaimana Veda bisa begitu cepat di sektor tertentu. Suasana di pit lane pun berubah. Bisik-bisik mulai terdengar, menyebut namanya dengan nada penasaran. Siapa dia? Dari mana dia datang? Pertanyaan-pertanyaan itu beredar di antara kru tim dan pengamat yang mulai menyadari adanya sesuatu yang berbeda. Di dalam garasi, tim Veda tidak lagi hanya fokus pada evaluasi. Kini ada semangat baru. Setiap data yang masuk dianalisis dengan lebih serius, setiap sektor waktu diperhatikan dengan detail. Mereka tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah potensi. Namun bersama dengan perhatian itu, datang pula tekanan yang baru. Veda mulai merasakannya di setiap lap. Ia tidak lagi tak terlihat. Kini, setiap kesalahan kecil bisa diperhatikan, setiap peningkatan menjadi ekspektasi. Meski begitu, di balik helmnya, ekspresi Veda tetap tenang. Ia tidak membiarkan hiruk-pikuk di luar memengaruhi fokusnya. Baginya, lintasan tetaplah lintasan, tempat di mana hanya keberanian, teknik, dan keyakinan yang menentukan segalanya. Saat ia kembali melintasi garis start-finish dengan waktu yang kembali membaik, satu hal menjadi jelas, nama Veda Ega Pratama kini bukan lagi sekadar daftar peserta. Ia telah menjadi pembalap yang diperhitungkan. Dan perhatian dunia baru saja dimulai. Sorotan kini benar-benar tertuju pada Veda Ega Pratama di lintasan Circuito de Jerez. Apa yang sebelumnya hanyalah kejutan kecil, kini berubah menjadi ekspektasi besar. Nama yang tadi mulai diperhatikan, kini mulai dibicarakan dengan serius. Dan tanpa ia sadari, beban itu mulai terasa di setiap putaran roda motornya. Saat kembali ke pit, suasana di dalam garasi tidak lagi sama. Para mekanik dan engineer menyambutnya dengan tatapan penuh harap. Mereka tidak lagi hanya ingin melihat perkembangan, mereka ingin hasil. Data ditunjukkan, sektor waktu dianalisis, dan satu kalimat yang terus diulang terdengar jelas, kamu bisa lebih cepat dari ini. Veda mengangguk, namun di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Dulu, ia hanya berusaha mengejar. Sekarang, ia merasa seperti harus membuktikan. Perbedaan itu tipis, tapi berat. Setiap kesalahan terasa lebih besar, setiap tikungan menjadi ujian mental. Ketika ia kembali ke lintasan, tekanan itu ikut bersamanya. Ia mencoba mengulang ritme terbaiknya, namun kini pikirannya tidak lagi setenang sebelumnya. Di satu tikungan cepat,
ia sedikit terlalu memaksa, ban belakang tergelincir lebih jauh dari yang ia harapkan. Ia berhasil menyelamatkannya, tapi jantungnya berdegup jauh lebih keras. Lap berikutnya tidak berjalan sebersih sebelumnya. Ia mulai overthinking, terlalu cepat membuka gas, terlalu ragu saat pengereman. Waktu yang tadi terus membaik, kini stagnan. Bahkan di beberapa sektor, ia sedikit lebih lambat. Di pit wall, tim mulai memperhatikan penurunan itu. Tidak ada kepanikan, tapi jelas ada kekhawatiran. Mereka tahu ini bukan soal teknik, ini soal mental. Dunia balap tidak hanya menguji kemampuan, tapi juga ketahanan di bawah tekanan. Di tengah lap yang terasa kacau itu, Veda menarik napas panjang di balik helmnya. Ia sadar, ia mulai kehilangan sesuatu yang tadi membuatnya cepat ketenangan. Ia terlalu fokus pada hasil, bukan pada proses. Dan di momen itulah, ia membuat keputusan penting. Ia menurunkan sedikit ritmenya, bukan untuk menyerah, tapi untuk menemukan kembali kendali. Karena ia tahu, jika ia ingin melangkah lebih jauh, ia harus mengalahkan bukan hanya lawannya, tapi juga tekanan di dalam dirinya sendiri. Lintasan Circuito de Jerez memasuki fase akhir sesi, dan waktu semakin menipis. Veda Ega Pratama tahu ini adalah kesempatan terakhirnya di hari pertama, kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar kejutan sesaat. Setelah menemukan kembali ketenangannya, ia bersiap untuk satu upaya terakhir. Ia keluar dari pit dengan perasaan yang jauh lebih terkendali. Tidak ada ambisi berlebihan, tidak ada tekanan yang membebani pikirannya. Hanya fokus dan kepercayaan pada proses yang telah ia bangun sejak pagi. Lap pertama ia gunakan untuk membangun ritme. Tidak terlalu cepat, tapi bersih. Setiap tikungan dilalui dengan presisi yang tenang. Ia merasakan kembali koneksi dengan motornya, sebuah harmoni yang sempat hilang saat tekanan menguasai dirinya. Dan kemudian, ia memulai lap penentu itu. Di sektor pertama, ia mengerem lebih dalam dari sebelumnya, lebih berani, tapi tetap terkendali. Motor sedikit bergoyang, namun ia menahannya dengan presisi tinggi. Keluar tikungan, ia membuka gas lebih cepat, memaksimalkan setiap meter lintasan. Memasuki sektor kedua, segalanya terasa mengalir. Tidak ada kesalahan, tidak ada keraguan. Setiap gerakan terasa otomatis, seolah tubuhnya sudah menyatu dengan motor. Ini bukan lagi soal berpikir, ini soal insting. Di sektor terakhir, ia tahu ini adalah momen segalanya. Ia mempertaruhkan semuanya, latte braking ekstrim, sudut kemiringan maksimal, dan akselerasi agresif saat keluar tikungan terakhir. Ban belakang sedikit bergeser, tapi ia tidak mengoreksi terlalu banyak. Ia membiarkannya, dan melesat lurus ke garis finish. Ketika ia melintasi garis, ia tidak langsung tahu hasilnya. Namun di pit wall, reaksi langsung pecah. Para mekanik berdiri, beberapa bahkan berteriak tak percaya. Catatan waktunya melonjak drastis, nyaris menembus 10 besar. Veda memperlambat motornya, napasnya berat, tapi hatinya tenang. Ia mungkin belum menjadi yang tercepat. Namun satu hal kini tak terbantahkan, ia baru saja mengguncang lintasan Jerez. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahwa ia milik di sini. Sesi hari pertama di Circuito de Jerez akhirnya berakhir. Suara mesin yang sejak pagi memenuhi udara kini perlahan menghilang, digantikan oleh suasana tenang yang terasa hampir asing. Veda Ega Pratama kembali ke pit dengan perasaan yang sulit dijelaskan, lelah, lega, sekaligus penuh emosi yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia turun dari motor, melepas helmnya perlahan. Keringat membasahi wajahnya, namun bukan itu yang paling terasa. Yang lebih kuat adalah kesadaran bahwa hari ini telah mengubah sesuatu dalam dirinya. Ia datang sebagai pembalap yang penuh tanda tanya, dan pulang dengan jawaban, meski belum sempurna. Di dalam garasi, suasana berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi ketegangan seperti pagi hari. Para mekanik tersenyum, beberapa menepuk bahunya dengan bangga. Data di layar kini bukan lagi sekadar angka, melainkan bukti perjalanan yang ia lalui sejak lap pertama yang penuh keraguan.
Engineer tim mendekatinya dan berkata singkat, "Ini baru awal." Kalimat itu sederhana, namun terasa dalam. Karena Veda tahu, apa yang ia capai hari ini bukanlah puncak. Ini hanyalah pintu yang baru saja terbuka. Ia berjalan keluar dari garasi, menatap lintasan yang kini mulai sepi. Matahari perlahan tenggelam di balik horizon Jerez, mewarnai langit dengan cahaya keemasan. Di sanalah ia berdiri, diam, membiarkan semua yang terjadi hari ini berputar kembali di pikirannya. Dari rasa takut di pagi hari, keraguan di tengah sesi, hingga keberanian di lap terakhir. Semua terasa seperti perjalanan panjang dalam satu hari. Dan di setiap langkah itu, ia menemukan bagian dari dirinya yang sebelumnya belum pernah ia kenal. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Tidak ada kata-kata, tidak ada perayaan besar. Hanya ketenangan dan keyakinan yang kini tertanam kuat di dalam dirinya. Karena di balik hasil yang belum sempurna itu, Veda Ega Pratama akhirnya memahami satu hal penting, ia bukan lagi sekadar pembalap yang mengejar mimpi. Ia telah melangkah masuk ke dalamnya. Dan hari ini, bukan akhir dari cerita. Ini adalah awal dari segalanya.